Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baik, hari ini bersama saya Kak Aisyah, kita akan belajar subtes penalaran umum. Nah, untuk UTBK itu ada subtes penalaran umum. Jadi langsung saja untuk penalaran umum itu kita akan mendapatkan beberapa soal, ada soal induktif, deduktif, dan juga ada soal kuantitatif. Untuk hari ini kita akan membahas 3 jenis soal tersebut. Jadi mari kita langsung ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 teman-teman bisa kita lihat semua. Jika seseorang menjadi pionir, selalu melakukan inovasi, mengatasi secara kreatif dan hasil pekerjaannya dapat menjadi terobosan baru. Jika orang itu malas melakukan inovasi, mengatasi masalah dengan cara tidak kreatif dan tidak menyukai keunikan, maka manakah kesimpulan yang benar? Nah, A. Orang itu malas melakukan terobosan, B. Orang itu bukan seorang reformis, kemudian C, orang itu bukan seorang pionir, delta, orang itu tidak pernah melakukan inovasi, dan error, orang itu tidak melakukan pembaharuan. Untuk soal ini, teman-teman, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk soal ini adalah soal jika maka atau soal logika implikasi, di mana kita bisa lihat ada kata jika di sini. Nah, kata jika itu menandakan bahwa dia adalah logika implikasi. Yang mana logika implikasi akan kita kerjakan? P maka kui. Nah, kita tentukan dulu yang mana P dan yang mana kui-nya. Untuk P itu biasanya dia ditandai dengan kata pengandaian. Jika, kalau, apabila. Nah, itu semua adalah P. Nah, kita lihat di sini yang ditandai dengan kata jika itu adalah seseorang menjadi pionir. Nah, berarti itu adalah P-nya. Kemudian kui-nya apa? Kui-nya selalu melakukan inovasi, mengatasi secara kreatif, dan hasil pekerjaannya dapat menjadi terobosan baru. Berarti kui-nya itu ada 3 syarat. Di mana kui kita simbolkan 3 syarat A, B, dan C. Kita simbolkan untuk A-nya selalu melakukan inovasi itu adalah A. Kemudian mengatasi secara kreatif itu adalah B. Kemudian hasil pekerjaannya dapat menjadi terobosan baru itu adalah C. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah jika orang itu malas melakukan inovasi, jika orang itu malas melakukan inovasi tadi itu adalah A. Kemudian di sini ada kata malas. Berarti dia tidak melakukan atau dia adalah negasi. Sehingga yang terjadi adalah negasi A. Kemudian mengatasi masalah dengan cara tidak kreatif. Kalau tidak kreatif berarti dia negasi B. Karena B-nya tadi adalah secara kreatif. Jadi ini negasi B. Kemudian dia bilang lagi dan tidak menyukai keunikan. Nah, tadi di sini dia menjadi terobosan baru. Terobosan baru itu artinya dia hal yang unik atau hal yang baru. Nah, kalau di sini dia C, itu berarti dia negasi C. Yang mana di sini dia menggunakan kata dan. Kata dan itu, teman-teman kalau ingat, kata dan itu adalah konjungsi, di mana konjungsi syaratnya itu adalah konjungsi semua syarat harus terpenuhi sehingga pernyataannya dikatakan betul. Nah, jadi kalau kita mau cari pernyataan yang benar, kemudian yang digunakan adalah konjungsi, berarti semua syaratnya itu harus terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini syaratnya yang A itu negasi atau sudah salah,
kemudian yang B juga negasi atau sudah salah, kemudian yang C juga negasi atau sudah salah. Berarti otomatis dapat kita simpulkan kalau Q-nya itu ikut menjadi negasi. Maka yang terjadi adalah negasi Q. P maka Q negasi Q. Kembali ke modus tollens teman-teman. P maka Q negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. P tadi apa? P tadi adalah pionir. Kalau dia bilang negasi P, berarti dia adalah bukan pionir. Nah, berarti kita bisa cari opsi A, B, C, D, E yang jawabannya adalah orang itu bukan seorang pionir. Atau kita lihat opsinya adalah Charlie. Nah, oke. Untuk soal nomor 1, itu soal-soal seperti ini itu biasanya akan menggunakan rumus-rumus yang sama ya teman-teman. Jadi untuk ini kita hanya perlu mengetahui yang mana P-nya dan yang mana yang merupakan Q-nya. Oke? Nah, baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Nah, nomor 2. Kita lihat, kebiasaan menggunakan kursi mobil untuk bayi atau car seat memberikan manfaat karena bayi dapat terjaga dari benturan saat berkendara. Selain itu, penggunaan car seat juga dapat memberikan kenyamanan bagi bayi saat berkendara. Namun demikian, penggunaan car seat pada bayi juga dapat menimbulkan resiko cedera tulang belakang sehingga mengganggu fungsi saraf sensorik dan motorik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Untuk soal ini, teman-teman, ada dua caranya. Teman-teman bisa membaca opsi terlebih dahulu, kemudian dicocokkan dengan teksnya. Atau teman-teman baca soal, setelah baca soal, teman-teman langsung mencocokkan opsi dengan soalnya. Nah, kita lihat, kita pakai cara kedua, kita langsung cocokkan opsi dengan teksnya ya. Kita lihat, A, beberapa bayi yang menggunakan car seat mengalami permasalahan tumbuh kembang. Betul tidak? Kalau di teks dia ada di sini, sehingga mengganggu fungsi saraf sensorik dan motorik. Nah, berarti dia mengalami masalah tumbuh kembang. Oke, kita keep dulu A. Kemudian B, tulang belakang bayi tidak mengalami cedera saat duduk di car seat. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di sini dia bilang bayi juga dapat menimbulkan resiko cedera tulang belakang. Nah, berarti secara eksplisit sudah disebutkan bahwa dia dapat menyebabkan cedera tulang belakang. Sehingga Bravo salah. Kemudian Charlie, bayi tidak menggunakan car seat saat berkendara cenderung rewel karena car seat tidak nyaman. Kalau dia tidak menggunakan, ya kenapa dia rewel? Kalau kita pakai logika ya, kenapa dia rewel kalau dia tidak menggunakan? Ya kan? Berarti Charlie salah. Kemudian Delta, benturan yang terjadi saat menggunakan car seat menyebabkan cedera tulang belakang. Nah, kalau dia bilang benturan yang terjadi menggunakan car seat menyebabkan cedera tulang belakang, itu dia tidak ada di sini secara teksnya. Dia hanya bilang penggunaan car seat pada bayi juga dapat menimbulkan cedera tulang belakang. Jadi tidak semua benturan itu dapat menyebabkan cedera tulang belakang. Sedangkan kalau Delta itu semua benturan itu dapat menyebabkan cedera tulang belakang, sehingga Delta juga salah. Kemudian kita lihat error, tidak banyak orang tua menggunakan car seat untuk bayi yang baru lahir. Nah, ini tidak dibahas di dalam teksnya. Tidak dibahas untuk bayi yang baru lahir. Jadi jawaban yang paling benar adalah alfa. Nah, ini soal-soal seperti ini teman-teman hanya perlu memperhatikan antara opsi dengan teksnya ya. Oke. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, nomor 3. Beberapa sepeda motor matic banyak dipilih karena mudah digunakan dan perawatannya murah. Salah satu merek sepeda motor matic dengan penjualan tinggi adalah merek B yang irit bahan bakar dan bagasi yang lebih besar. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, kalau kita uraikan di sini teman-teman, itu sepeda motor matic itu digunakan karena dia mudah dan perawatannya murah. Nah, kemudian dia bilang salah satu merek sepeda motor matic dengan penjualan tinggi adalah merek AB.
Jadi AB ini adalah salah satu dari motor matic AB. Nah, kita lihat dari opsinya. A. Semua jenis sepeda motor matic umumnya memiliki bagasi yang besar. Salah. Kenapa? Karena di dalam teks yang memiliki bagasi besar yang ditunjukkan itu hanyalah sepeda motor merek AB. Jadi alfa salah. Kemudian Bravo, sepeda motor matic merek AB menjadi satu-satunya. Nah, di sini dia bilang satu-satunya ya. Sedangkan di dalam teks itu sudah eksplisit disebutkan salah satu. Jadi Bravo juga salah. Kemudian Charlie, berkendara sepeda motor matic lebih mudah jika menggunakan sepeda motor merek AB. Kalau kita lihat sepeda motor matic, semua sepeda motor matic itu dia mudah. Sehingga kalau kita bilang AB itu mudah, berarti jawabannya benar. Oke? Nah, kalau kita lihat delta. Sepeda motor matic selain merek AB membutuhkan bahan bakar yang lebih boros. Nah, kita tidak bahas yang selain merek AB. Yang tertera di dalam soal itu hanya merek AB ya, teman-teman. Kemudian E, penjualan sepeda motor matic selain merek AB, lagi-lagi selain merek AB, tidak dibahas. Makanya delta dengan error salah. Sehingga jawaban yang paling benar itu adalah Charlie. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, itu untuk nomor 3. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Apabila menghadiri acara makan malam di kantor, X menjemput adik sebelum pukul 15.00. Apabila tidak mendapat tugas keluar kota, X tidak pergi ke bandara diantar ayah. Apabila X tidak menjemput adik sebelum 15.00 atau pergi ke bandara diantar ayah, manakah simpulan berikut yang benar? Nah, ini adalah soal dilema ya, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat di sini dia ada dua kata apabila ya. Yang di sini ada kata apabilanya. Sebelah sini ada apabilanya, kemudian di sini juga apabila. Nah, kita lihat apabila menghadiri acara makan malam di kantor, X menjemput adik sebelum pukul 15.00. Nah, itu kita anggap karena dia ada dua kata apabila dan dia menggunakan dua kalimat yang berbeda, maka kita buat premisnya P maka kui. Di mana P-nya ini adalah menghadiri acara makan malam di kantor. Ini P-nya. Kemudian X menjemput adik sebelum pukul 15.00 itu adalah kui. Kemudian kita lihat apabila tidak mendapat tugas keluar, berarti karena dia kalimatnya berbeda, maka kita gunakan simbol yang berbeda juga, R. Kemudian X tidak pergi ke bandara, berarti ini adalah S. Nah, kita lihat P maka kui. Kemudian apa yang terjadi? Apabila X tidak menjemput adik sebelum pukul 15.00. Kalau di dalam teksnya menjemput adik itu adalah kui. Karena di sini ada kata tidak, berarti dia adalah negasi kui. Nah, P maka kui, negasi kui, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian kita lanjut buat R maka S, di mana R-nya adalah tidak mendapat tugas keluar kota, S-nya adalah tidak pergi ke bandara diantar ayah. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pergi ke bandara. Berarti karena S-nya tidak pergi, maka ini adalah negasi S, karena dia pergi. Jadi negasi S, kesimpulannya apa? Negasi R. Nah, karena di sini dia pakai kata atau, jadi di bawahnya juga kita pakai kata atau. Nah, kalau P itu tadi apa? Menghadiri acara makan malam. Karena di sini kesimpulannya adalah negasi P, maka kita cari yang tidak menghadiri acara makan malam. Kita lihat opsi A, B, C, D, E. Yang tidak menghadiri itu cuma opsi A dan opsi E. Selain itu berarti B salah, C salah, dan delta juga salah. Kenapa? Karena Bravo, Charlie, dan Delta itu sama-sama menghadiri acara makan malam. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini dia bilang di sini dia bilang negasi R. Negasi R itu apa? R tadi adalah tidak mendapat tugas keluar kota. Jadi, kalau negasi R dia mendapat tugas keluar kota. Nah, kalau kita lihat di sini A dengan E itu sama-sama mendapat tugas keluar kota.
Nah, kemudian kalau di teks itu dia pakai kata atau, kesimpulannya juga pakai kata atau. Sehingga jawaban yang paling benar adalah kita pakai kata atau. Nah, kalau alfa itu dia pakai kata atau, kalau dia error dia pakai kata dan. Oleh karena itu jawaban yang paling benar adalah alfa. Nah, itu untuk soal dilema yang berikut ini. Jadi bagaimana teman-teman? Paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah di sini ada kurangnya? Di sini dia harusnya 1/3/5. 1/3/5. Oke, manakah di antara bilangan berikut yang paling mendekati hasil pengurangan 2,34 dikurang 1,3/5? Nah, ini adalah soal hitung cepat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menghitung secara cepat, harusnya menjawab soal ini sangat mudah. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan desimal. Nah, jadi ini kita ubah dulu ke desimal. Jadi kalau dia adalah pecahan campuran, maka angka yang di depan sini itu adalah angka yang yang ada di depan koma. Jadi kita tulis 1,3/5 itu berapa? 0,6. Jadi 1,6. Nah, 2,34 dikurang dengan 1,6 itu sama dengan 0,13 dikurang 6 dapat 7/4. Jadi 0,74. Nah, kita cari di sini yang paling mendekati hasil pengurangan. Jadi kalau dia adalah persen, berarti kita bagi dengan 100 sehingga A itu sama dengan 0,65, B 0,70, C 0,75, kemudian delta 0,80, error 0,85. Jadi jawaban yang paling benar apa? Karena di sini 0,74, jadi yang paling mendekati adalah Charlie, 0,75. Oke, mudah bukan? Nah, itu kalau misal dia adalah hitung cepat ya. Jadi kita berpatokan sama waktu kalau dia soalnya hitung cepat. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6. Lampu LED adalah jenis lampu yang paling hemat pemakaian listriknya. Makin hemat pemakaian listrik sebuah lampu, makin banyak jenis lampu tersebut dipilih oleh masyarakat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Nah, kalau ini kita urutkan dulu sebenarnya kejadiannya apa? Kita lihat kejadiannya, lampu LED adalah lampu jenis paling hemat pemakaian listriknya. Jadi, lampu hemat LED itu jadi LED itu lampu yang paling hemat. Lampu hemat. Nah, kemudian kalau lampu hemat, maka dia akan dipilih masyarakat. Kalau dipilih berarti dibeli. Nah, berarti kita lihat berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? A. Hematnya pemakaian listrik pada lampu berkontribusi pada banyaknya jenis lampu yang dipilih oleh masyarakat. Nah, ini kebalikannya. Harusnya dia karena banyak yang dipilih oleh masyarakat, makanya karena dia hemat, makanya dia dipilih oleh masyarakat. Oke. Lanjut, B. Tingkat penjualan jenis lampu lain lebih rendah. Nah, kita tidak bahas mengenai lampu lain. Kemudian C. Keputusan untuk membeli suatu jenis lampu bergantung pada seberapa tebal kabel listrik. Kabel listrik tidak dibahas di dalam teks. Kemudian delta, jenis lampu LED memiliki ketebalan. Lagi-lagi kabel listrik, kita tidak bahas tentang kabel listriknya. Kemudian error, tingginya angka penjualan suatu jenis lampu pasti disebabkan pemakaian listrik yang hemat. Nah, kalau kita lihat di sini lampu hemat, maka banyak yang beli. Berarti jawaban yang paling benar adalah error. Oke, jadi jawabannya error ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 7. Hobi memelihara binatang dapat meningkatkan kualitas hidup karena ada perasaan puas dan bahagia. Selain itu, hobi memelihara binatang juga dapat mencegah kesepian dan menurunkan resiko penyakit jantung. Namun demikian, binatang jenis tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu alergi dan infeksi parasit sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita langsung saja cocokkan antara opsi dengan teksnya ya. Kita lihat opsinya A. Beberapa masalah kesehatan muncul karena memelihara binatang jenis tertentu. Nah, itu ada di mana? Itu ada di sini ya. Dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu alergi dan infeksi parasit. Nah, kemudian itu kenapa? Karena dia memelihara binatang jenis tertentu. Jadi, kita keep dulu A karena A mungkin saja benar. Kemudian kita lihat B. Seseorang yang hobi memelihara binatang sering mengalami alergi. Salah, kenapa? Karena yang mengalami alergi itu ketika dia binatang jenis tertentu. Jadi, bravo salah. Kemudian C, penyakit jantung terjadi karena seseorang tidak merasa bahagia. Nah, ini juga salah ya. Kenapa? Karena di sini penyakit jantung itu dia tidak dibahas penyebab dari penyakit jantung, tapi yang dibahas apa? Yang dibahas adalah mencegah dan menurunkan resiko. Oke? Yang dibahas adalah mencegah dan menurunkan resiko, bukan penyebab. Nah, kemudian kita lihat delta. Seseorang yang mengalami kesepian dapat diatasi dengan memelihara binatang jenis tertentu. Nah, ini kebalik, harusnya ketika kita memelihara maka kita dapat mencegah kesepian, bukan kebalikannya ya. Jadi ini juga salah. Kemudian error, infeksi parasit yang dialami semua orang disebabkan hobi memelihara binatang. Salah, kenapa? Karena dia bilang semua orang, sedangkan yang menyebabkan itu hanya beberapa binatang. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke ya. Nah, kalau soal-soal seperti ini itu sebenarnya soal-soal yang perlu ketelitian ketika kita membaca. Jadi kalau teman-teman mau lihat kalau teman-teman mau mengerjakan soal seperti ini, kalian perlu lebih teliti lagi tentang apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibatnya. Oke? Nah, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila jumlah pengunjung tidak meningkat, sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Kondisi tersebut terjadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat itu ada dua kata apabila, ada di sini dan juga di sini. Nah, kalau ada dua kata apabila, bisa jadi kita akan menggunakan logika implikasi, yaitu antara dilema ataupun silogisme. Nah, untuk mengetahui apakah kita akan menggunakan dilema atau silogisme, kita lihat apakah ada kalimat yang sama atau ada kata rujukan. Nah, kalau kita lihat di teks di sini dia bilang apabila jumlah pengunjung tidak meningkat, sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Kondisi tersebut terjadi, berarti ada kata kondisi tersebut. Nah, kondisi tersebut terjadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Nah, kondisi tersebut itu berarti dia adalah kata rujukan. Kalau dia kata rujukan, kira-kira dia merujuk ke yang mana? Kalau kita lihat dari teksnya, dia berarti merujuk pada jumlah pengunjung tidak meningkat. Nah, kalau dia ada kata rujukan atau kalimat yang sama, berarti kita akan menggunakan silogisme yang mana P maka Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kalau kita lihat di sini ada Q. Q itu bisa dicoret. Kenapa? Karena dia merupakan kalimat yang sama. Sehingga nanti kita akan mendapatkan P maka R. Nah, kalau kita lihat di sini, Q-nya yang mana? Kondisi tersebut. Jadi itu adalah Q. Kemudian, yang mana lagi yang merupakan Q? Apabila jumlah pengunjung tidak meningkat. Itu juga adalah Q. Jadi, itu bisa kita hapuskan. Nah, kalau kita hapuskan, berarti sisa apa? Apabila, kalau kita coret yang ininya, dengan yang ini,
kita dapatkan apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran, sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Jadi P maka R-nya itu adalah apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran, sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Nah, sekarang kita tinggal cari A, B, C, D-nya yang mana. Kita lihat A. Sebagian kegiatan pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan apabila media sosial dimanfaatkan. Seharusnya di sini dia tidak dimanfaatkan. Berarti alfa salah. Kemudian bravo. Media sosial dimanfaatkan. Nah, di sini juga dia bahas media sosial dimanfaatkan. Jadi salah ya. Kemudian kita lihat Charlie. Sebagian kegiatan pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Oke, ini dia sudah sesuai dengan teksnya. Kemudian kita lihat delta, sebagian kegiatan pameran usaha kecil memenuhi target penjualan. Dia memenuhi teman-teman, sedangkan kalau di teks dia tidak memenuhi. Kemudian kita lihat lagi error, media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran apabila kegiatan pameran usaha kecil memenuhi target. Berarti ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat tadi apa? Charlie. Jadi jawabannya di sini adalah Charlie ya. Oke? Nah, itu untuk soal-soal seperti logika implikasi, kita perlu tahu, ya sekali lagi kita perlu tahu yang mana yang merupakan P, Q, dan R-nya. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana pola yang akan kita gunakan. Oke? Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9. Komposisi cabai dan terigu untuk membuat kue adalah 6:4. Jika untuk membuat 5 bungkus kue dibutuhkan 180 gram cabai, berat terigu yang dibutuhkan untuk membuat 15 bungkus kue adalah, nah yang diketahui di sini adalah komposisi cabainya banding dengan terigu itu adalah 6:4. Nah, kalau kita lihat di sini itu untuk membuat 5 bungkus. Kalau dia cabainya yang diketahui adalah cabai sama dengan 180 gram. Oke, nah kemudian ini untuk 5 bungkus. Oke, nah kita lihat lagi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah terigu untuk 15 bungkus. Karena kita sudah tahu komposisinya cabai itu 6:4, berarti cabainya adalah 6, kemudian terigunya adalah 4. Kemudian di sini dia ketahui juga cabainya itu dia sama dengan 180 gram. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita bisa langsung cari dulu berapa perbagian. Jadi kalau kita lihat caranya perbagian itu kita cari perbagian. Kenapa dicari perbagian? Supaya kita bisa dapat jumlah terigu. Nah, kita cari perbagiannya. Perbagian itu berarti 180 dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena ini adalah cabai. Jadi dia dibagi 6. 180 dibagi 6 sama dengan 20. Nah, jadi satu bagian itu sama dengan 20 gram. Nah, sekarang terigu itu ada berapa bagian? Terigu itu dia ada 4 bagian. Jadi kita kali 4 dikali dengan 20 sama dengan 30 ya. 180 dibagi 6 itu 30. Kemudian ini 30 gram. Berarti di sini 6 dikali dengan 30.
4 dikali dengan 30 sama dengan 120 gram. Nah, sekarang ini untuk 5 bungkus. Sekarang yang ditanyakan berapa bungkus? Yang ditanyakan adalah 15 bungkus. Karena ini untuk 5 bungkus, jadi kita bagi 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Sehingga terigu sama dengan 120 dikali 3 sama dengan 360 gram. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Charlie. Oke? Nah, untuk soal-soal seperti ini ya, ini adalah soal perbandingan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman fokus, teman-teman akan bisa mendapatkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan untuk menggunakan rumusnya. Oke? Oke, untuk situ kita lanjut lagi nomor berikutnya. Bahan pembuatan tempe adalah kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi. 3 bahan pertama memiliki perbandingan berturut-turut 8:4 banding 1. Berat ragi adalah 12,5% dari berat kacang kedelai. Jika berat ragi yang digunakan adalah 20 gram, berapa berat kacang hijau yang digunakan? Oke, kita lihat di sini perbandingannya. Yang ditanyakan adalah kacang hijau ya. Di sini ada 4 bahannya, kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi. Nah, mari kita lihat dulu. Dari kacang kedelai berarti kacang kedelai sama dengan kacang kedelai banding dengan kacang tolo banding dengan kacang hijau. Nah, kemudian raginya sama dengan 12,5%. Nah, untuk itu kita lihat di sini kita lihat perbandingan bahannya itu dia kacang kedelai, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi ya. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya, kita dapat bahwa berat ragi itu adalah 12% dari kacang kedelai. Yang mana 12% itu berapa, teman-teman? 12,5% itu sama dengan 1/8. Jadi, kalau kita lihat bahwa ragi itu adalah 1/8 dari kacang kedelai. Nah, berarti kita bisa mencari kacang kedelainya terlebih dahulu. Ini 8:4:1. Di mana kita dapat raginya itu adalah 1/8 dari kedelai. Nah, ragi itu berapa? Nilainya adalah 20 gram. 20 gram sama dengan 1/8 kedelai. Sehingga kedelai sama dengan 8 dikali 20. 8 dikali 20 sama dengan 160 gram. Nah, kita dapat 160 gram untuk kacang kedelai. Kita kembali ke sini. Nah, kalau misalnya kacang kedelainya adalah 160 gram, yang ditanyakan adalah kacang hijau. Nah, kalau kita mau tahu kacang hijau, berarti kita perlu tahu berapa kacang kedelai per bagiannya. Atau berapa kacang kedelai, untuk 8 kacang kedelai itu sama dengan 1 kacang hijau. Jadi kita mau tahu kalau untuk 1 kacang hijau itu dia berapa. Kacang kedelai itu dia berapa. Jadi sisa dibagi 160 dibagi dengan 8 sama dengan 20. Berarti untuk 1 bagian kacang kedelai itu sama dengan 20. Atau sama dengan, kalau kacang hijau sama dengan 20 dikali dengan 1 sama dengan 20 gram. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa. Oke? Nah, itu untuk nomor 10. Nomor 10 tadi dan nomor 9 sama-sama perbandingan ya, teman-teman. Jadi harap teman-teman kalau melihat soal perbandingan, teman-teman bisa lebih teliti lagi ketika lihat apa yang diketahui dan apa yang dicari.
Nah, kalau di sini tadi yang diketahui itu yang berbeda ya. Dia bilang kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi. Nah, kemudian dia bilang lagi, 3 bahan pertama memiliki perbandingan berturut-turut. Jadi yang memiliki perbandingan itu adalah kacang kedelai, kacang tolo, dan kacang hijaunya. Bukan dengan raginya. Tapi raginya itu diketahui dia 12,5% atau dari berat kacang kedelai atau sama dengan 1/8 kacang kedelai. Oke? Nah, itu untuk nomor 10 atau soal perbandingan. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, menurut berita di media massa, penjualan gula aren mengalami peningkatan yang signifikan pada bulan ini karena banyak munculnya kedai makanan yang menjual kue yang berbahan gula aren. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat berita yang disampaikan media massa? Jadi, ketika ada soal seperti ini kan soal memperkuat ya teman-teman. Nah, ini soal memperkuat. Karena dia memperkuat itu apa? Memperkuat itu ada dua ya. Jadi, memperkuat itu bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, dia dibahas di dalam teks. Kemudian dia mendukung teksnya. Nah, kalau kita lihat dulu alfa. Dia bilang, sejak dulu kue yang berbahan gula aren disukai masyarakat. Kalau misal dia sudah ada sejak dulu, berarti dia tidak akan mengalami peningkatan signifikan bulan ini. Kenapa? Karena ya sudah ada sejak dulu. Jadi alfanya salah ya. Kemudian bravo. Kue yang berbahan selain dari gula aren, lagi-lagi yang dibahas adalah selain. Nah, kenapa di sini dibahas? Dia harus ada di dalam teksnya. Sehingga ketika dia bahas yang selain dari gula aren itu salah ya. Kemudian kita lihat lagi, pada bulan sebelumnya tidak banyak kedai menjual kue yang berbahan gula aren. Nah, kalau kita lihat di sini sebelumnya tidak banyak berarti dia tidak naik. Ketika dia banyak berarti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Oke, kita keep dulu C. Kemudian penjualan komoditas gula aren selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kalau dia meningkat dari waktu ke waktu, peningkatannya bukan hanya bulan ini saja. Nah, di dalam teks itu dia bulan ini. Berarti kalau dia dari waktu ke waktu meningkat, berarti peningkatannya bukan hanya bulan ini. Jadi delta juga salah. Error, peningkatan penjualan gula aren terjadi karena banyak orang yang menjualnya. Nah, kalau di sini dia bilang banyak orang yang menjualnya, sedangkan yang dibahas adalah kedai makanan yang menjual kue. Oke, bukan gula aren yang dijual. Kalau di error dia maknanya adalah banyak orang yang menjual gula aren, sedangkan di sini yang dibahas adalah menjual kue yang berbahan gula aren. Jadi jawaban yang paling tepat tadi apa? Charlie. Oke, jadi jawabannya Charlie ya teman-teman untuk soal seperti ini. Nah, kalau soal seperti ini memperkuat memperlemah, kita akan kembali kepada teks yang ada. Kemudian yang kedua dia harus mendukung teksnya. Nah, jadi jawaban yang paling benar untuk nomor 11 ini adalah Charlie ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 12. Sebuah toko pecah belah memberikan diskon 30% untuk semua jenis perabot. Jika harga selusin piring setelah diskon adalah 105.000, berapakah harga selusin piring tersebut sebelum mendapatkan diskon? Jadi harga diskonnya itu dia adalah 30% ya. Diskon 30% itu sama dengan 70% harga asli. Nah, jadi harga diskon ya. Jadi dia harga diskon untuk 30% itu sama dengan 70% harga asli. Sehingga kalau kita lihat, kita bisa pakai persamaannya 100 harga diskon, di sini harga diskonnya adalah 105. Jadi kita bisa pakai 105.000 sama dengan 70% itu 70/100 atau 7/10 dikali dengan X. X itu adalah harga asli ya. Kita simbolkan saja harga asli. Jadi kita simbolkan saja bahwa X itu adalah harga asli. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah harga asli. Ini
sebelum mendapatkan diskon. Berarti yang ditanyakan adalah harga asli. Karena yang ditanyakan harga asli berarti kita dapat X sama dengan ini 0,7X sama dengan 105.000. Berarti X sama dengan 105.000 dibagi dengan 0,7. Nah, 105 dibagi dengan 7 itu sama dengan 15. Jadi kita dapat sama dengan 15, kemudian 150.000. Dikali 10, jadi dapatnya 150.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Bravo ya teman-teman, 150.000. Nah, oke. Nah, ini kalau soal diskon dengan harga diskon dengan harga asli. Jadi kita bisa pakai 30% harga diskon, berarti harga aslinya adalah 70%. Kalau yang diketahui misalnya 20% harga diskonnya, berarti harga aslinya adalah 80%. Berarti kita bisa cari harga aslinya dengan dikali 0,8 atau 80%. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini jumlah penjualan menu A di sebuah warung makan pada 5 hari terakhir adalah 20, 22, 21, 23 porsi. Sementara itu, jumlah menu B yang terjual pada 5 hari terakhir 27, 24, 26, 23, 25 porsi. Jika nilai kunjungan pembeli tersebut bersifat konstan, berapa porsi jumlah menu A dan menu B yang terjual pada hari ke-6? Kita lihat menu A dulu. Menu A itu sama dengan A sama dengan 20, 22, 21, 23. Kemudian B sama dengan 27, 24, 26, 23, 25. Nah, kita lihat dulu polanya bagaimana ya. Kalau dari 20 ke 22 itu dia plus 2. 22 ke 21 minus 1. 21 ke 23 plus 2. Jadi harusnya selanjutnya adalah minus 1. Kalau minus 1 berarti 22. Ini hari keberapa? Hari ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan hari ke 6. Oke, berarti masih kita tambah. Nah, ini berarti plus 2. Kalau plus 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Minus 2, plus 2, min 1, plus 2, min 1. Plus 2 berarti dia adalah 20, 21, 23. Plus 2, min 1, plus 2, min 1, plus 2. Di sini 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 24. Kita keep dulu. Kemudian bravo. Di sini dia plus 2, plus 3. Kemudian di sini dia min 3, sorry. Sini dia min 3. Kemudian di sini dia plus 2. Di sini dia min 3. Kemudian plus 2. Kemudian min 3. Berarti 22. Oke, kita lihat lagi, kita ulang dari sini. 22, 21, 20, 21, 20, 22, 21, 23. Kemudian ini min 1, 21 dikurang 1, ini plus 1, 22. Kemudian yang ini dapatnya berarti plus 1, berarti 24. Oke, ada tidak di soalnya? Tidak ada ya? Oh, ada, 24 dan 22. Oke, jawabannya berarti adalah berapa ya? 22 dan 24. Oke, itu untuk soal deret. Kalau soal deret, teman-teman, kita bisa pakai beberapa pola. Jadi kita bisa pakai pola 1 ke 1. Satu-satunya selisih dari bilangan pertama dan bilangan
kedua. Atau teman-teman juga bisa pakai polanya dia lompat-lompat satu. Nah, tergantung dari pola apa yang akan ada di dalam teksnya ya. Nah, itu untuk soal-soal deret. Tapi untuk soal-soal deret perlu diketahui polanya itu dia harus selalu berulang. Jadi kita harus dapatkan pola yang berulang untuk mendapatkan jawaban yang valid. Kalau polanya tidak berulang, berarti kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang valid ya teman-teman. Jadi karena di sini polanya dia bisa berulang, plus 2 min 1, plus 2 min 1, plus 2 min 1, berarti kita bisa gunakan polanya. Tapi kalau polanya tidak berulang, berarti polanya tidak bisa digunakan. Baik, teman-teman, untuk hari ini itu saja dari saya mengenai subtes penalaran umum. Nah, kalau misal ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh komen di channel YouTube-nya kami. Jadi kita bisa bahas soal-soal yang lebih baik lagi. Nah, itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.